Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Indri Putri dari kelas 3A, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja, sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan yang didasarkan pada kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan sistem karir, sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang yang didasarkan atas kecakapan. Manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Dan di bawah ini adalah fungsi-fungsi manajemen pegawai negeri sipil. Jenis formasi PNS terdiri dari yang pertama formasi PNS pusat dan yang kedua formasi PNS daerah. Sedangkan penetapan formasi PNS terbagi menjadi formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Untuk pengumuman, pertama harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia. Dan yang kedua, pengumuman tersebut juga harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dan yang terakhir adalah dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan seperti di bawah ini. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Warga negara Indonesia, usia tidak boleh kurang dari 18 tahun dan tidak boleh lebih dari 35 tahun, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus atau anggota parpol, syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Gaji PNS terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Pada potongan gaji, untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diberhentikan dengan hormat. Mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik, yang mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin TKT sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol, tidak melaporkan setelah 1 bulan menerima SK CPNS. Diberhentikan dengan tidak hormat. Memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman disiplin berat, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti. Tujuan umum diklat jabatan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat
Dan yang terakhir, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Diklat dalam jabatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama diklat kepemimpinan, yang kedua diklat fungsional, dan yang ketiga adalah diklat teknis. Pada masa penilaian dihitung dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai, yang pertama kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat ketaatan, kelima kejujuran, keenam kerjasama, ketujuh prakarsa, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Permintaan pengujian kesehatan dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan. Pihak yang berwenang menguji kesehatan PNS adalah dokter penguji tersendiri. Dokter penguji tersendiri melakukan pengujian kesehatan terhadap yang pertama CPNS golongan 2D ke bawah yang akan diangkat menjadi PNS, yang kedua pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam ikatan dinas pemerintah. Untuk penghargaan, PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa yang pertama kenaikan pangkat PNS, yang kedua pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan yang ketiga adalah Satya Lencana Karya Satya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.